Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad qamarul wujudi fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fil yawmil maw'ud sirran wa jahran fid dunya wal ukhra ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang terhormat Bapak Dr. Mukhlis Magister Agama selaku pembimbing mata kuliah logika, yang saya cintai teman-teman seperjuangan mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Islamic Center Demak. Tak lupa teman-teman YouTube semua, selamat pagi, semangat pagi. Saya di sini akan menyampaikan sedikit materi presentasi tentang sesat berpikir. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hayatun Nufus, mahasiswa semester 1, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Sekolah Tinggi Agama Islam Islamic Center Demak. Tugas ini tugas kelompok, kami nanti akan mempresentasikannya berdua dengan Mbak Wilda. Akan saya mulai dulu. Definisi sesat berpikir. Sesat berpikir adalah proses penalaran atau argumentasi yang sebenarnya tidak logis, salah arah, dan menyesatkan. Suatu gejala berpikir yang salah yang disebabkan oleh pemaksaan prinsip-prinsip logika tanpa memperhatikan relevansinya. Kesesatan merupakan bagian dari logika atau dikenal juga dengan falasi, di mana beberapa jenis kesesatan penalaran dipelajari sebagai lawan dari argumentasi yang logis. Kesesatan terjadi karena dua hal: satu, ketidaktepatan bahasa; yang kedua, ketidaktepatan relevansinya. Klasifikasi pelaku falasi ada dua, yang pertama sofisme dan yang kedua paralogisme. Yang pertama sofisme. Sofisme adalah sesat pikir yang sengaja dilakukan untuk menyesatkan orang lain, padahal si pemuka pendapat sendiri tidak sesat. Disebut demikian karena yang pertama-tama mempraktekkan adalah kaum sofis, nama suatu kelompok kaum cendekiawan yang mahir berpidato pada masa Yunani kuno. Mereka selalu berusaha mempengaruhi khalayak ramai dengan argumentasi-argumentasi yang menyesatkan yang disampaikan melalui pidato-pidato agar terkesan hebat sebagai orator-orator yang ulung. Dan yang kedua adalah paralogisme. Paralogisme adalah pelaku sesat pikir yang tidak menyadari akan sesat pikir yang dilakukannya. Falasi atau sesat pikir sangat efektif dan manjur untuk melakukan sejumlah aksi amoral seperti mengubah opini publik, memutarbalikkan fakta, pembodohan publik. Sumber kesesatan berpikir. Yang pertama, logika deduktif, yang kedua, logika induktif. Logika deduktif, kita dengan mudah memperoleh kesesatan karena adanya kata-kata yang disebut homonim, yaitu kata yang memiliki banyak arti. Dalam logika biasanya disebut kesalahan semantik atau bahasa. Kesalahan semantik itu dapat disebut juga ambiguitas. Adapun untuk menghindari ambiguitas dapat dengan berbagai cara, misalnya menunjukkan langsung adanya kesesatan semantik dengan mengungkapkan konotasi sejati, memilih kata-kata yang hanya arti tunggal, menggunakan wilayah pengertian yang tepat, apakah universal atau partikular. Dapat juga dengan konotasi subjektif yang berlaku khusus untuk objektif yang bersifat komprehensif. Yang kedua, kesesatan logika induktif dapat dikemukakan seperti prasangka pribadi. Jadi kita berprasangka pribadi itu disebut logika induktif. Pengamatan yang tidak lengkap atau kurang teliti, kesalahan klasifikasi atau karena penggolongan yang tidak lengkap atau tumpang tindih maupun masih campur aduk. Kesesatan juga bisa terjadi pada hipotesis karena suatu hipotesis bersifat meragukan dan bertentangan dengan fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudari
Hayyatun Nufus yang bertema kesesatan dalam berpikir. Tak kenal maka ta'aruf, maka sebelum saya membahas materi, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wilda Barakatul Ula, usia baru 19 tahun lebih sedikit, hobi lari maraton, dengan cita-cita ingin menjadi pasukan militer. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai klasifikasi kesesatan dalam berpikir. Kesesatan dalam berpikir dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kesesatan formal. Yang kedua, kesesatan material. Dan yang terakhir, yaitu kesesatan bahasa. Kesesatan formal yaitu kesesatan yang diterapkan sebab bentuk penalaran yang tidak tepat. Penyebabnya terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip logika tentang term dan proposisi dalam suatu gagasan. Contoh, seorang pengacara mengungkapkan bahwa hanya argumennya yang benar, sedangkan argumen dari pihak lawan yaitu salah. Yang kedua, kesesatan material, yaitu kesesatan yang terutama menyangkut inti penalaran. Penyebabnya yaitu karena faktor bahasa yang mengakibatkan kekeliruan dalam menarik kesimpulan. Contoh kesesatan material yaitu seorang pejabat menyatakan bahwa OTT KPK yang seringkali dilakukan bisa membuat pejabat daerah akan happy. Dan yang terakhir yaitu kesesatan bahasa. Kesesatan bahasa yaitu setiap kata dalam bahasa mempunyai guna tersendiri. Meskipun kata yang digunakan itu sama, namun dalam kalimat yang berlainan, kata tersebut bisa bervariasi berfaedah ketidakcermatan dalam menentukan guna kata atau guna kalimat. Itu bisa menimbulkan kesesatan penalaran. Sedangkan contoh kesesatan bahasa dibagi menjadi 4 kategori. Contoh yang pertama yaitu contoh kesesatan bahasa karena aksen atau tekanan. Dalam ucapan, tiap-tiap kata ada suku kata yang diberi tekanan. Perubahan tekanan dapat membawa perubahan arti, maka kurang perhatian terhadap tekanan ucapan dapat mengakibatkan perbedaan arti dan kesesatan penalaran. Contohnya, kata abang bagi orang kota di Jakarta adalah sebuah panggilan untuk orang yang lebih tua. Sedangkan kata abang di Jawa adalah sebutan warna merah. Yang kedua, contoh kesesatan bahasa karena term equivok. Kesesatan ini diakibatkan perbedaan penggunaan makna kata pada kalimat-kalimat yang berbeda. Contohnya, Malang adalah kota yang indah. Dalam pernyataan lain, orang yang miskin bernasib malang. Jadi dapat disimpulkan bahwa orang miskin bernasib indah. Maka di sini terjadi kesesatan dalam penalaran. Contoh yang ketiga, kesesatan bahasa karena arti kiasan atau metafora. Kesesatan ini diakibatkan dari kesalahan pemahaman antara makna konotasi dengan makna denotasi pada kalimat-kalimat tertentu. Contoh, Antoni sedang melambai-lambai. Di pernyataan yang kedua, pohon-pohon kelapa di pantai melambai-lambai di tengah hembusan angin. Jadi, dapat disimpulkan bahwa baik Antoni maupun pohon kelapa di pantai sama-sama dapat melambai. Ini juga termasuk kesesatan dalam penalaran. Contoh kesesatan bahasa yang terakhir yaitu karena amfiboli. Kesesatan ini diakibatkan dari penyusunan kalimat yang kompleks dan mengalami kerancuan pada saat memahaminya. Contoh, Mira anak Pak Broto yang hilang ingatan itu hilang dari rumah. Pertanyaannya, siapakah yang hilang, Pak Broto atau Mira? Maka, apabila yang dimaksudkan Mira, kalimat tadi seharusnya diganti menjadi anak Pak Broto yang bernama Mira yang hilang ingatan itu hilang dari rumah. Kesimpulan dari presentasi kita kali ini yaitu 1. Apabila kita menalar suatu kata atau kalimat, baik yang tertulis maupun lisan, hendaknya kita harus memperhatikan ejaan, makna di setiap kata dan kalimat, serta intonasi dan aksen.
supaya tidak terjadi kesesatan dalam penggunaan kalimat sehingga menyebabkan seseorang sulit atau bisa jadi salah paham untuk memahami apa yang kita sampaikan. Yang kedua, janganlah memiliki keinginan untuk selalu benar dalam menyampaikan suatu gagasan sehingga dapat merendahkan dan meremehkan gagasan seseorang dari pihak lawan bicara kita. Sekian presentasi dari kami, dan kurang lebihnya kami minta maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan dalam materi kami untuk teman-teman pendengar yang budiman. Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah semata, sedangkan kesempurnaan hanyalah milik kita. Ma aswabaka min hasanatin faminallah, wa ma aswabaka min sayyi'atin famin nafsik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.